Hari ini Menteri Budiari tiba-tiba diperiksa oleh Bareskrim Polri. Mendadak sekali gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada yang tahu, tiba-tiba sudah ada di dalam. Padahal biasanya kalau menteri mau diperiksa itu kan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu sudah ada pemberitaannya itu. Sudah ada pemanggilan gitu ya, sudah ada jadwalnya. Biasanya itu sudah ada beritanya. Ini nggak ada. Tiba-tiba Budiari sudah ada di dalam, sudah diperiksa. Dan berita ini muncul itu ketika Budiari sudah diperiksa lebih dari 2 jam gitu. Jadi bahkan wartawan yang ada di luar atau di sekitar kantor Bareskrim Polri itu nggak ngerti tuh. Itu nggak ngeh kalau Budiari masuk ke sana. Tiba-tiba sudah diperiksa aja gitu kan. Ya nggak tahulah kenapa ini kemudian terjadi secara mendadak dan senyap sekali gitu ya. Tapi setahu saya, dalam keyakinan saya, berita-berita semacam ini wajib sekali untuk kita viralkan, fardu ain gitu ya, untuk kemudian kita sampaikan sebagai sebuah kebenaran. Karena jangan sampai nih kalau ini nggak ada beritanya, nggak viral di mana-mana, nanti dibilangnya oh itu cuma nongkrong, cuma main, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai muncul cerita-cerita imajinatif seperti itu. Ini jelas adalah pemeriksaan. Dan kenapa ini mendadak saya juga nggak ngerti. Padahal semalam itu Budiari masih fokus berbicara soal makan siang gratis dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo, maka koperasi akan mendukung program makan siang gratis. Wah, masih kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal paginya masuk ke Bareskrim. Ya, tapi soal kasus judi online di Indonesia yang ternyata dilindungi oleh staf kementerian atau Kominfo waktu itu, yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka 12 orang staf Komdiji, itu memang sudah sangat sulit sekali untuk diluruskan atau dibenarkan gitu. Karena ya rasanya dari 12 orang staf Kominfo atau Komdiji, kan nggak mungkin dari 12 orang ini nggak ada ketuanya. Nggak mungkin dari 12 orang ini mereka bergerak atas inisiatif sendiri. Pastikan menterinya terlibat gitu kan. Dan itu nggak bisa dibantah rasanya. Logika itu terlalu sederhana untuk kemudian diakal-akali dengan narasi-narasi yang sebelumnya disampaikan oleh Budiari. Karena Budiari ketika ditanya soal kasus judi online itu kan ya, seharusnya jangan menteri dulu yang diperiksa. Harusnya dirjen dulu diperiksa, baru menteri. Masa dirjennya belum diperiksa kok sudah menteri? Menteri itu ibaratnya ya Polri lah misalkan kitanya ya. Ya kalau ada masalah di tingkat polsek, ya polseknya dulu periksa, Kapolresnya periksa, baru Kapolda. Jangan sampai tiba-tiba langsung Kapolri. Itu kan pembelaan Budiari gitu ya. Tapi sekarang ternyata dia sudah diperiksa. Ya meskipun proses pemeriksaannya agak ajaib gitu ya, terjadi tiba-tiba sudah ada di dalam dan wartawan ini tahu itu karena diberitahu sama pihak Bareskrim gitu ya. Itu pun pihak Bareskrim itu perlu ditanya dulu gitu ya. Ditanya, bener nggak Budiari ada di dalam? Oh bener ternyata. Jangan-jangan kalau nggak ditanya ini nggak ada yang tahu. Kok bisa gitu. Tapi memang masalah judi online di Indonesia yang ternyata dilindungi oleh staf kementerian itu sampai kemudian ada kantornya, ada kantor operasi untuk kemudian melindungi judi online di Indonesia. Ribuan situs dilindungi oleh kementerian itu kan memang ajaib sekali. Nah, kalau pemanggilannya terus kemudian pemeriksaannya juga ajaib dan terjadi tiba-tiba, kita harus maklum lah. Karena sebenarnya ini tidak mengagetkan dan ini tidak mendadak. Kasus judi online di Indonesia ini kan memang sudah dibahas sejak bulan lalu. Itu para tersangka sudah dipanggil, sudah diperiksa semuanya. Dan kalau Budiari hari ini diperiksa, ya nggak mendadak sebenarnya. Cuma ya kita nggak tahu aja kenapa kok tiba-tiba. Sama seperti ketika isu ini tiba-tiba hilang sebulan yang lalu. Ini kan kasus bulan November gitu ya. Tiba-tiba bulan Desember kayak nggak ada apa-apa. Oke lah kita kayak terdistrak sama kasus Miftah atau Gus Miftah gitu ya. Tapi kan kasus judi online itu kayak nggak ada sama sekali. Nah sekarang nampaknya ini sudah kembali dimulai gitu. Padahal ketika Budiari itu mau diperiksa itu kan kayaknya sudah momentumnya itu sudah sangat baik sekali. Ibaratnya itu kan terjadi pemanasan, pemanggilan gitu ya kepada para tersangka, diumumkan para tersangkanya nama-namanya siapa aja, itu kan kayaknya sudah siap untuk kemudian melakukan pemanggilan sama Budiari. Tapi tiba-tiba nggak ada nih. Padahal pihak istana itu sudah mengikhlaskan, pihak istana menyerahkan semuanya gitu, sudah pasrah, tidak akan menghalangi gitu ya. Itu kan menjadi satu tanda bahwa Presiden Prabowo ya mempersilahkan. Kalaupun Budiari mau diperiksa atau kemudian mau dijadikan tersangka, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak usah sungkan. Nanti gampang, kita akan ganti. Banyak orang yang siap menggantikan menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Oke, Iya, Berarti jadi udah Bang, sepakat ya secara undang-undang Bang Termul ya. Oke, jangan lanjut ya. iya, tadi undang-undang udah jelaskan, kan tadi maksudnya kalau dia berturut-turut. Nah, masalahnya di sini memang benar, itu juga yang kita inginkan. Seandainya misalnya memang Pak Anies sekarang ini jadi wapres, terus di 2029 dia mencalonkan sebagai wapres, kita menginginkan dia menjadi presiden. Itu harapan pendukungnya Pak Anies gitu ya. Cuman masalahnya di sini,
apakah rela Pak Prabowo memberikan posisinya ke Pak Anies gitu loh? Artinya gini ya, apa rela dia memberikan posisinya presiden ke Pak Anies yang tadinya wakil presiden gitu. Karena sekarang aja belum 2029 itu koalisi dia aja sudah mendeklarasikan bahwa Pak Prabowo diusung di 2029. Artinya di situ nanti banyak penjagalan atau banyak istilahnya rintangan-rintangan yang akan dihadapi dengan Pak Anies, dan mujurnya ibaratnya itu maksimal dia masih tetap diangkat menjadi wapres gitu loh Pak. Artinya gitu loh, seandainya memang masih mau dirangkul sama Pak Prabowo itu dia tetap akan menjadi wapres. Dan di situ artinya Pak Anies menjabat wapres dua periode berturut-turut, itu tidak ada lagi kesempatan dia menjadi capres. Lah itu yang aku tuh nggak mau seperti itu gitu loh. Kalau maunya tuh ya dia tetap menjadi presiden supaya ya kita inginkan perubahan di Indonesia ini gitu loh. Iya, sepakat. Nah, Oke, Mbak Cisat, tahan dulu ya. Saya ke Bang Zombie dulu. Silakan Bang Zombie. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya. Pokoknya di sini tampung ya, netral ya. Pokoknya saya ikut ya. Oke, lanjut. Ini sepakat nggak? Ini masalah bangsa, bukan masalah kita. Iya. Jadi tolong ego masing-masing itu jangan ada. Masalah pendukung, masalah apapun itu. Yang penting kita seleksi benar-benar siapa yang bisa memperbaiki sistem bangsa ini. Itu harus detail kita nanti memilih pemimpin. Terserah siapa. Gitu loh. Tapi ego kita hilangkan. Gitu aja. Masalahnya ini sekarang masalah bangsa, bukan masalah kita. Ya kalau sorry, saya melihat ini ego lebih banyak egonya daripada. Bentar bang. Sabar dulu. Ya, saya kan menyikapi. Narasi pecah, silakan Mas Prabu. Ya, tolong patahkan. Udah. Mumet aku. Silakan Mas Prabu. Mas Prabu aja. Oke, Bang Zombie udah ya. Oke, silakan Bang Prabu. Bang Prabu ya, kayaknya Bang Prabu masih bikin kopi. Mungkin Bang Afan mau menambahkan, silakan Bang Afan. Aduh, Afan. Nggak apa-apa. Ya. Saya memberikan kesempatan yang sama. Saya memberikan kesempatan yang sama. Silakan. Iya, Bang Zombie ini komal, disanggah sedikit namanya TikTok kan biasa lah. Kita jangan baru kayak benarasi gitu. ini bukan nanti kalau sanggah-sanggah. Iya. Kalau tadi aku nyanggah, kau bilang jangan nyanggah, tapi sekarang kau nyanggah. Nggak mau Saya kemana kau ini? aja tadi nyanggahnya. Ya sama aja kau nyanggah udah. juga. Iya. Jangan emosi lah, Bang Termul, santai Komplain Bang nggak mau, Termul. tapi kau komplain. Oke. Emosi jadi nggak Pokoknya sehat. di sini kita Santai aja, menguras santai. pikiran. Kalaupun Anies itu mau diangkat Prabowo, terserah silakan. Gini kawan-kawan, sebelumnya kita ini kan di sini membataskan pikiran, kita jaga emosi kita. Pokoknya kita Ya. ibaratnya Ya, oke, nggak saya apa-apa. sekarang ya. Oke, silakan ya. Saya sekarang ya, host. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau yang tadi yang kita dengar semua itu lebih banyak berkaitan dengan ego kita dalam melihat sosok. Instruksi nggak ada kata ego. Yang ego itu adalah presiden yang terpilih 2024 bersama wakilnya, itu ego. Dengan cara cawe-cawe. Cara ego di sini nggak ada, bro. Nggak relevan di sini. Dengerin dulu. Sekelas Bang Zombie pun saya tantang. Tidak ada orang-orang perubahan mengatakan ego. Yang ego adalah pasca pemenangan pemilu. Ya, artinya artinya dengan kita melihat menyikapi Cara intimidasi, bro. Kita bicara logika atau politik itu. Biarkan suara kita. Nggak ada egoisme di situ, nggak ada. Yang egois itu yang menang dari cawe-cawe, itu baru egois namanya. Itu namanya pragmatis. Anies Baswedan tidak ada ego di situ. Saya bilang kan kesannya itu seperti itu. Kenapa? Karena kita memaksakan dari pikiran Bukan kita pertanyaan sendiri. saya dari tadi itu you tidak jawab. Saya menggunakan perspektif dua pikiran. Tapi Anda tidak mau, seolah-olah nggak apa-apa lah, yang penting Anies Wapres. Kan kacau kan begitu. Anak Abah kok begitu? Sepengetahuan saya 5 tahun di TikTok, baru ini lihat anak Abah seperti ini semangatnya. Terima kasih. Sekarang
pengujiannya supaya analisanya bisa berkembang, harusnya namanya jangan hanya Anies Baswedan. Nggak bisa. Anda hanya anak abah satu pikiran dengan Anda. Saya mau tanya izin Bang. Oke. Izin maksud saya gini, supaya narasinya bisa berkembang, analisanya bisa berkembang, harusnya jangan Anies Baswedan saja. Tahan dulu, izin saya Demokrasinya mute ya. mana? Kamu Di orang mana PDIP, cawe kemenangannya? jangan anak abah kamu. Bang Itu ada DR, kompromi di sini. Bang DR tahan dulu, Bang Der. Bang Putra tahan dulu. Bang Demokrasi Putra apa yang kamu tahan tunjukkan di sini, Bung? Tahan Memang dulu, kamu tahan orang dulu. PDIP. Bentar, Bang, apa? Bang Putra, Bang Tidak ada. Kermul, Bang Zombie tahan dulu. Kamu jangan tarik otak kami ini Memang dengan kamu seperti itu kok. Karena kamu kan memang mengakui kamu orang ranting. Ranting PDIP kami kamu di bukan daerah kamu. orang Oke, partai, jangan jangan kita kamu senggol-senggol pakai partai emosi. PDIP. Memang kamu orang PDIP, jangan kau anak abah kau. Tidak ada hubungan dengan partai. Kau anak abah kau. Hei, Mas, Dokter Termul ini emosi, tolong santai lah. tunjukkan di Jangan mana emosi, yang kamu santai. katakan demokrasi itu. Demokrasi bebas kita berpendapat, bukan mengikuti aturan kamu aja. Waduh, Karena udah, kamu bring host ikuti dulu, ini, terus kita naik lagi berpendapat. host, bentar, host. Oke. Kita membaca dinamika politik. Bang DR, santai biasa. narasinya. Kita berbeda pendapat. Bukan Harus berbeda mengikuti pendapat. narasi-narasi Anda tidak Tapi bisa. meluruskan Anda demokrasi. pendapat supaya tahu siapa yang keadaan dalam biawak. Aduh. Faktanya Anda bukan anak abah, Anda orang PDIP. Kok menyusup seolah-olah? Astaga, saya orang PDIP. Anda bilang anak ranting PDIP. Pada saat Anda di roomnya itu Anda mengaku Gini, sendiri. kalau emosi kayak gitu jadi nggak Anda pakai. mengaku sendiri Anda di room. Kalau narasi dalam pribadi seorang Ya, orang Bos. orang partai. Oke, Waduh, gini, kacau. Narasi tahan kau dulu. melamakan kami. Tidak bisa Anda melamakan kami. Ya, Izin Bang Saya Dokter Bang. untuk Oke, Bang Der, pikiran Anda Oh, orang tahan PDIP, dulu. Anda ranting di PDIP, Anda mengaku sendiri. Astaga, di mana Unmute saya aja orang tuh, PDIP? host. Unmute, Anda unmute. mengaku sendiri Iya, pada tahan- di roomnya tahan siapa dulu. namanya itu. Di mana saya mengaku di Anda PDIP? ada rekamannya, mau Anda share dengerin. Tunjukkan. Tunjukkan Anda pada saat di roomnya Tunjukkan. siapa. Anda kan punya bukti. Oke, Tunjukkan. tunjukkan. Kalau saya orang Ya, PDIP. nanti Saya aku meminta, minta. tunjukkan. Tunjukkan. Oke, tunjukkan, Der. Tunjukkan. Itu Tunjukkan. Bang Putra sudah mengizinkan. Kalau saya orang Bentar, PDIP, bentar, tunjukkan. Saya mensukseskan Ibu Risma sebagai wali kota Surabaya. Anda mengakui anak ranting PDIP di daerah Anda. Kok bisa Bang mengatakan Dar, saya orang ingat PDIP? saya pada Anda di Lah, Risma pada kan saat di PDIP, roomnya Bang siapa Gandhi. namanya? Yo, saya kan Surabaya itu mencalonkan pemimpin. Anda bilang seperti itu, paham enggak? Sejarah Aduh. wali kota Aduh. Surabaya sukses Anda adalah hanya orang makan PDIP. saja. Gini aja. Kok saya ditulis sebagai orang PDIP? Anda memang anak ranting. Izin Bang Putra, izin Bang Putra saya Risma. mute. Izin saya Kita mute ini semua. cari figur, Mas. Izin saya mute dulu, mute dulu. Oh, Anda salah. Mute. Bang DR, kalau memang begitu, tunjukin aja Bang DR. Tunjukin aja. Silakan. Tunjukin aja, nggak apa-apa. Kalau Bang saya DR. orang PDIP, jangan hoax Anda di sini. Tunjukin aja Bang DR, Nah. nggak apa-apa. Saya Putra Gandhi, gak pernah gentar menghadapi kalian. Saya bukan orang partai. Kok pakai kata kalian ini Bang Putra ini? Maksudnya Bang dia, DR, Bang maksudnya DR, dia, Bang Prabu, DR. maksudnya dia. Oke, Bang DR, Bang. Saya luruskan Bang Prabu ya, saya luruskan. Oke. Oh, Oke, silakan, Mas tahan dulu Prabu. ya kawan-kawan, tahan dulu. Kita ini berdiskusi membahas Saya pikiran, heran, kita ini jangan pakai menguji emosi. diskusi ini. Iya, Soal diskusi. menyerang pribadi saya orang partai, kacau pikirannya. Mental Ya, Anda oke. itu mental tahu, Silakan, Anda Mas terlalu Prabu. banyak. Oke. Oh, izin. Anda Saya belum ke tahu Bang kenal Prabu siapa dulu. saya, Bung. Bang Prabu, Ya, Bang izin Putra, Anda tanggal tunjukin aja. Ya, Bang. Tunjukin buktinya. Oke, Bang Prabu, Kalau silakan, Bang Putra Prabu. itu orang Silakan. orang Lalu menyerang pribadi mengatakan kami egois. Silakan Mas Prabu. Izin abang host, abang-abang. Kalau menurut saya gini, agar analisa kita bisa berkembang, ya kan, apabila nanti Gibran itu jadi dimakzulkan, ya. Kalau menurut saya supaya fair, analisanya jangan hanya ke Anies Baswedan, karena kan di sini harus dilihat dari kacamata kekuatan politik juga. Gitu. Apakah bisa dengan AHY? Tentu bisa. Sepakat. Apakah bisa dengan yang lain, misalkan Ganjar? Tentu bisa. Nah, artinya gini, dari segi politik, Pak Prabowo juga pasti membutuhkan power yang bisa di backup oleh partai politik. Nah, Anies Baswedan dalam hal ini, dia nggak punya partai. Dia sebagai hanya seorang individu yang memang mempunyai elektabilitas dan elektoral yang sangat tinggi.
kapabilitasnya jelas, integritasnya jelas, moralitasnya jelas, intelektualitasnya jelas. Hanya itu yang dipunya Anies. Partai dia nggak punya. Tapi seorang pemimpin, ya, apalagi di sistem negara kita ini, ya, presiden itu ketika ada calon wakil presiden yang ketika ada wakil presiden yang diganti, walaupun itu hak prerogatif memang presiden, ya, yang bisa mengajukan 3 nama calon itu siapa aja, pasti di dalam itu ada juga analisa tentang bagaimana power di politik itu bisa tercapai juga. Artinya parlemen juga harus dia pegang, gitu. Jadi, host, kalau menurut saya jangan hanya ke Anies saja supaya analisa kita bisa berkembang, bisa lebih padat gitu, host. Lanjut, host. Wah, padat ini. Oke. Silakan. Aku seneng kalau padat. Begini Bang Prabu ya, saya mengajukan pertanyaan ini simulasi seperti ini. Ini Kanila mau naik ini siapa? Ya sebentar, saya itu respect kepada Bang Arfan. Sebentar Bang Sumbia, termasuk Determul. Saya ini membuat suatu simulasi Bang, karena sosok Bang ini Arfan adalah izin Anies. tuh, saya turun dulu Bang Arfan tahu, ya. saya tidak tahu sejauh apa langkah politik Anda mendukung. Sebentar Bang Arfan, supaya tidak langkah sejauh apa politik Anda terhadap Pak Anies. Oke ya, saya menggiring pemikiran ke Pak Anies dulu. Mohon maaf Bang Prabu. Lalu saya uji secara perspektif 2 pikiran. Kan begitu. Saya uji seterang-terangnya gitu loh. Karena apa? Saya tuh belajar prank, belajar PHP oleh para politisi Bang Termul. Jadi kalau misalnya